Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Redi Ibrahim, Raihan Al-Hudaibi, Rabiatul Adawiyah, Selvi Melani, dan Nitalia akan menjelaskan suatu aplikasi yang bertemakan penjualan es krim, aplikasi self-order es krim. Baik, langsung saja kami ada video bagaimana tampilan keseluruhan aplikasinya. Di sini terdapat menu utama yang saya buat sendiri. Di sini terdapat text view, kemudian ada logonya Coleman Ice, serta 4 daftar menu pemesanan, komplain, dan sarani kami dengan masing-masing icon yang telah dibuat. Kemudian di sini terdapat daftar menu yang bisa diklik seperti ini, yang terdapat beberapa varian rasa, lalu pilihan topping. Di bawahnya terdapat tombol back dan tombol pesan yuk yang mengacu pada pemesanan, menu pemesanan dengan button listener. Lalu ketika diklik pesan yuk akan mengacu pada pemesanan menu. Misalnya kita isi nama Redi dengan memilih menu pilihan coklat, red velvet, lalu topping pilihannya Oreo, dengan tipe ordernya dine-in. Setelah diklik pesan, akan muncul pesanan telah dibuat. Lalu, ketika diklik back, akan kembali ke menu utama. Untuk komplainnya sendiri, terdapat beberapa form di sini. For name, email, alamat, dan komplainnya. Berisi komplainnya apa, serta checkbox untuk meyakinkan dia itu untuk mengirimkan komplainnya kepada perusahaan terkait. Dan klik send, maka akan muncul TOAS di sana. Lalu klik back, maka akan ke tampilan menu dan ketika mengklik sarani kami akan mengacu pada masukan dan saran dengan form yang bisa diisi. Lalu seperti itulah tampilan Coleman Ice aplikasi yang telah kami buat. Untuk sintaksnya sendiri, kita beralih kepada sintaks um, menu utama yang saya buat sendiri. Di activity main ini terdapat kita bagi dua, ada desain dan kodenya. Di sini di halaman utama ini saya menggunakan relative layout disertai dengan text view, image view untuk meletakkan logo di sini yang bersumber pada drawable icon. Drawable icon ini diletakkan di resource. Resource ini pemfolderan atau pengumpulan sumber daya pada aplikasi tersebut dengan ID logo yang akan berpengaruh pada tata letak dari uh, objek di bawahnya. Seperti itu. Untuk selamat datang, saya menggunakan text view seperti biasa di setting ID-nya, kemudian lebar dan tinggi marginnya. Margin ini untuk mengatur kanan kirinya, serta gravity untuk mengatur tata letaknya di tengah atau di samping. Seperti itu. Untuk center horizontal ini di tengah. Teksnya itu di tengah. Jadi kalau layout gravity itu layoutnya, jadi keseluruhan dari objek tersebut. Lanjut, setelah tadi image view, ada linear layout. Saya menggunakan layout linear dalam relative layout untuk menentukan arah layout tata letak dari image view dan text view di sini. Mengapa saya meletakkan linear layout di dalam linear layout, jadi linear layout bersarang?
Karena ketika linear layout yang di luar ini orientasinya ke kanan, ke samping. Jadi dari kiri ke kanan. Lalu di dalamnya ini, daftar menu ini contohnya, ini merupakan bagian dari layout vertikal. Jadi linear layout image view ini yang pertama, lalu text view ini yang kedua, dan seterusnya begitu. Bisa kita copy paste saja seperti ini. Linear layout. Lalu jikalau diklik itu menggunakan set on click listener. Jadi image view yang telah diberi ID akan dipanggil pada main activity ini. Kita buka main activity-nya. Nah, programnya ada di sini. Kita tuliskan dulu, deklarasikan atau inisialisasikan menu ini dari find view by ID image view. Image view ini adalah eh, tipe objeknya. Tadi kan kita menggunakan image view. Lalu ID yang mana? Sini kita tuliskan menus. Lalu menu ini yang telah dideklarasikan tadi di set on click listener. Jadi fungsi dari set on click listener ini fungsinya adalah ketika user itu atau pengguna itu mengklik gambar tersebut, maka akan mengacu pada program di dalamnya. Dalam hal ini akan mengaitkan eh, tampilan ini ke tampilan lain menggunakan intent. Intent sama dengan intent. This ini package konteksnya, lalu varian activity ini tujuannya akan kemana. Di sini terdapat beberapa class, ada complaint, ada order, ada suggest, ada varian. Begitu juga dengan order, complaint, serta suggest. Baik, saya rasa cukup penjelasan untuk halaman utama. Untuk selanjutnya akan dijabarkan atau dijelaskan programnya oleh saudari Selvi Melani yang akan menjelaskan tentang varian menu atau daftar menu dari aplikasi ini. Silakan kepada saudari Selvi Melani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang varian tampilan varian menu yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan tipe data relative layout yang di dalamnya sendiri hampir sama dengan yang sebelumnya menggunakan text view dan image view. Text view pada ini mengatur atau menuliskan atau menampilkan judul daftar menu pada ini dengan ID judul, lebar, dan tinggi dengan menggunakan margin juga untuk mengatur tampilannya. Kalau tidak menggunakan margin, maka dia akan tergeser atau terlalu menempel. Hapus salah satunya. Nah, maka di sini tuh dia akan menempel, tidak ada jarak pada layout dan teksnya. Oke, baik. Di sini saya menggunakan image view pada es krim. Pada tampilan ini saya menggunakan image view. Dan saya menggunakan text view lagi dengan menuliskan tulisan varian rasa. Di dalamnya saya menggunakan linear layout untuk mengatur orientasi vertikal maupun horizontal. Di sini saya menggunakan orientasi horizontal agar dia menyamping. Di dalam linear layout saya menuliskan linear layout juga dengan weight 1 agar antara jarak 1 dengan jarak yang lainnya itu sama 1. Dan di dalamnya juga terdapat image view. Untuk menambahkan image view sendiri pada drawable. Bagaimana cara menambahkannya? Dengan cara mengkopas foto yang ingin kita gunakan, lalu klik kanan pada drawable dan paste. Terus nanti ada pilihan muncul oke, terus langsung gambarnya akan terdeteksi pada drawable. Lalu kita memanggilnya dengan Android SRC.
Terus di bawahnya juga terdapat text view yang menuliskan ini tuh rasa apa, rasa vanilla atau coklat ataupun matcha. Dan di bawahnya juga terdapat linear layout yang untuk memilihkan pilihan topping yang mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa ada mesis, choco chip, keju, oreo, cherry, dan almond. Hampir sama dengan sebelumnya, saya mengkopas pada codingan yang atas. Untuk komponen-komponen codingan yang dalamnya juga hampir sama. Jadi langsung saja kita kupas. Di situ ada pesan dulu. Dan di sini kita mengaturnya pada main activity. Di sini saya menuliskan dengan menggunakan class activity varian dengan menggunakan import apa yang ingin kita gunakan. Terus di sini mengaturnya pada varian menu, pada layout varian menu yang telah kita buat dengan menggunakan value bag untuk mengembalikan tampilan yang telah kita buat agar kembali ke halaman home. Dan di sini ada file order yang akan mengacunya pada variabel order. Yang variabel order sendiri di sini tuh akan dijelaskan oleh Raihan Al-Hudaybi. Mungkin sekian pada penjelasan saya kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raihan Al-Hudaybi. Kepada saudara Raihan Al-Hudaybi dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Selvi Melani. Mungkin bisa dibukakan dari file order menunya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi atau fitur yang saya gunakan dalam membuat order menu ini. Yang pertama, untuk membuat framework atau kerangka awalnya saya menggunakan tabel layout agar memiliki bentuk yang dinamis dan lebih rapi ketika dibuat form untuk pemesan menunya. Lalu ada fitur table row yang mengatur table pada from order menunya yang untuk table row ini berfungsi untuk menginisiasikan sebuah table kan yang tadi karena kita menggunakan framework table layout, jadi untuk menggunakan tablenya kita harus menggunakan table row dulu agar menjadi inisiasi awalnya. Dan juga saya di sini menggunakan beberapa fitur lain seperti tag view yang berguna untuk menjadi header dari formnya. Contohnya ada nama, menu pilihan, topping pilihan, dan tipe order. Lalu di nama untuk namanya untuk isiannya saya menggunakan edit tag agar bisa diisi dengan nama. Lalu pada menu pilihan saya menggunakan checkbox. Kenapa menggunakan checkbox bukan radio button? Karena ketika menggunakan checkbox ini kita bisa memilih banyak atau mengklik lebih banyak tipe. Tetapi jika kita menggunakan radio button, maka kita mengkliknya itu salah satu. Contohnya misalkan jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Nah, nggak mungkin kita menggunakan dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Nah, untuk radio button, maka pilihannya hanya satu yang bisa dipilih. Tapi jika kita menggunakan checkbox, kita bisa mengklik semuanya. Nah, di sini pada menu pilihan itu, agar bisa menjadi satu rangkap checkbox-nya, saya menggunakan radio group agar dalam tabelnya itu checkbox-nya itu tidak membuat tabel baru, karena di fungsi ini pada Kotlin Android ini dia sangat sensitif. Jika kita menambahkan checkbox tanpa radio group, maka dia akan menambahkan baris baru pada tabel. Dan itu bisa membuat tabel menjadi tidak rapi atau tidak bagus kelihatannya. Jadi di sini saya menggunakan radio group dengan di dalamnya menggunakan checkbox agar checkbox itu termasuk dalam radio group dan radio group itu termasuk dalam table row-nya.
Lalu bisa kita ke scroll bawah ke untuk yang radio buttonnya pada tipe order. Nah, di tipe order ini masih sama. Yang pertama menggunakan tag view, lalu saya langsung menggunakan radio button karena di sini saya menggunakan di awal pemesanan itu saya menggunakan span 3 atau bisa disebut juga 3 tabel yang dijadikan satu pada pemesanan. Nah, jadi di sini saya udah menginisiasikan bahwa tabel saya itu terdapat 3 baris. Jadi kenapa di radio button tidak menggunakan radio box? Jika saya menggunakan radio box, maaf, jika saya menggunakan radio group, maka tipe ordernya itu akan menjadi 2 baris tabel saja. Nah, jadi di situ saya menggunakan langsung radio button tanpa radio group. Dan alasan saya menggunakan radio button di sini karena itu tadi tipe order itu kita hanya bisa pilih salah satu, tidak bisa kita pilih dua-dua. Gak mungkin kita makan di sini bawa pulang, kan? Nah, lalu untuk buttonnya ke bawah. Nah, di button ini menggunakan table row dan image view. Nah, image view itu yang menjadi tanda arah ke kanan atau bisa kita sebut back. Nah, lalu di buttonnya ada tanda pesanan. Nah, di situ kita menggunakan button dengan tag view-nya pesan. Ya, agak berbeda dengan yang beberapa yang dijelaskan teman-teman saya tadi. Jika di sini untuk tag view-nya ataupun Android tag-nya saya langsung menggunakan tulisan, bukan saya menggunakan memanggil string-nya. Jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi yang bersifat Android, kita bisa memanggil string yang sudah kita buat pada data string atau bisa juga kita langsung menuliskan pada kode yang ada langsung. Nah, mungkin bisa kita alihkan ke activity-nya atau fungsinya. Nah, pada activity ini ada terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada fallback. Nah, back ini adalah fungsi yang untuk variabel back yang dengan find by ID image view. Jadi yaitu menangkap ID dari image view dengan ID-nya back atau Android ID back yang telah tertera pada image tadi. Lalu ada intent. Nah, intent ini buat untuk kita berpindah dari suatu halaman ke halaman lain. Dan di sini untuk back-nya saya alihkan ke main activity. Jadi ketika kita memencet back, maka kita akan kembali kepada main activity. Lalu ada file order. Yang untuk order ini dia mengget ID order yang terdapat pada button atau yang kita tulis tadi pesan tadi. Nah, di sini dia akan membuat sebuah toast atau sebuah notif ketika sudah kita klik pesanan order itu yang ada button yang tulisan pesan, nah, lalu dia akan memunculkan notifikasi yang bertuliskan pesanan telah dibuat. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Robiatul Adawiyah. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya itu telah disampaikan oleh Saudara Rayhan Al-Hudaili yang menjelaskan tentang menu order. Nah, saya, Rabi Tudawiyah, di sini akan menjelaskan tentang menu complaint order, di mana artinya menu ini berfungsi sebagai suatu tampilan untuk menampilkan ataupun menyampaikan komplain dari para pembeli ataupun user dari aplikasi Polman Ice yang telah kami buat sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Ini saya menggunakan linear layout sebagai suatu tampilan ataupun layout yang digunakan agar menampilkan tampilan itu secara lebih rapi ya teman-teman. Mengapa saya menggunakan linear layout? Karena sebelumnya teman saya telah menggunakan relative layout ataupun campuran antara relative layout dengan linear layout. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan linear layout ini sebagai suatu variasi saja, artinya tampilan itu supaya tidak terlalu complicated dan nggak terlalu sederhana juga. Baiklah, langsung saja.
di sini saya menggunakan linear layout dengan Android layout wide ataupun luas layoutnya itu sebesar 409 dp semuanya. Lalu dengan height itu match parent artinya itu full tampilan dengan orientation vertikal dan background warna pink. Mengapa saya menggunakan warna pink? Karena sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya bahwa tema Pullman Ice yang di bawah itu adalah warna pink. Dengan top parent, absolute X-nya itu sebesar 1 dp dan absolute Y itu sebesar minus 7 dp. Nah, sini juga ada text view di mana layout Y-nya itu menggunakan web content, artinya sebagian dari layar, dan juga height itu tinggi itu dari menggunakan web content. Bottom itu artinya dari bawah ke atas ya, parent, end of-nya itu parent, start of-nya itu mulai itu juga parent, artinya full layer, top of-nya itu atasnya juga parent, artinya full layer. Nah, lalu sini ada text view nih, kita masuk ke menu pertama, dapat Anda saksikan sendiri di sini, maaf sebentar. Nah ini, menu pertama ini ada namanya itu text view. Sini saya meletakkan ID ataupun ciri itu sebagai title ataupun judul. Sini layout Y itu sebesar match parent, artinya layout ini sebesar seluas layar. Apabila seperti telah saya katakan sebelumnya, match parent ini artinya full layar, sedangkan wrap content itu sebesar sebagian dari layar. Kalau misalkan kita ganti menjadi wrap content ya teman-teman. Nah, dapat Anda saksikan sendiri bahwasanya ini sebagian dari layar. Namun dikarenakan saya ingin menampilkan judul itu full layar dan supaya lebih rapi, jadi saya menggunakan match parent. Bentar ya. Nah, dengan layout height ataupun tingginya itu sebesar 50 dp, gravity itu sebagai center, vertikal, artinya berada di tengah secara vertikal, dengan backgroundnya tistel warna ungu muda ini tistel namanya, lalu gravity-nya juga center, tengah, tulisannya itu dari di sini juga saya meletakkan teks yakni drop your complaint here, artinya silahkan masukkan komplain apa yang akan Anda komplain, akan Anda apa sih komplain itu nama bahasa Indonesia-nya itu apa ya? Komplain itu kayak ini tuh nggak sesuai loh. Apa sih namanya? Komentar dengan text alignment artinya rata teks itu text center, lalu dengan colornya white warna putih, dengan ukuran teksnya sebesar 20 dp dan stylenya itu italic artinya miring. Lalu di sini juga saya telah menggunakan image view artinya gambar. Nah, di sini bagaimana sih tata cara menginput gambar pada suatu layout lah ya. Nah, di sini dapat Anda saksikan sendiri. Jadi saya telah menambahkan ID bahwasanya image view dengan wide ataupun luasnya itu sebesar 165 dp dengan layout height-nya itu 153 dp. Lalu sini ada application search complete, artinya itu sumber gambarnya itu dari drawable dengan nama ice cream, remove background dengan preview. Ataupun di sini saya akan memberi sedikit tutorial cara menambahkan ataupun mengimport gambar pada layout ya. Kita ke bagian desain, lalu ke common di image view, lalu silahkan drag, maaf sebelum. Nah, kita hanya perlu mendrag gambar di mana posisi yang kita inginkan. Kita hanya perlu menambahkan, maksudnya mengklik icon tambah ataupun add di sini lalu import drawable. Artinya kita tuh mengimport gambar dari media, dari laptop kita, dari dokumen ke aplikasi Android Studio ini. Nah, di sini saya akan menambahkan emoji lah misalnya, emoji remove background. Oke. Nah, baru next. Nah, setelah ini maka gambar akan terimport. Lalu di sini saya akan menggunakan gambar es krim. Es krim saja karena sesuai dengan tema kita itu Ice App, Pullman Ice, jadi aplikasinya tentang es krim. Jadi tinggal di oke. Maka gambarnya akan ter-apply sendiri seperti ini. Teman-teman, kita kembali ke kode. Oh, tidak, seperti saja biar dapat melihat setengah kode, setengah tampilan. Lalu tadi kita bersampai ke image view ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan dari program saya dengan program yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya menggunakan text input layout ataupun text input edit text. Nah, mengapa saya menggunakan text input edit text? Karena saya rasa dengan menggunakan text input edit text ini, maka tampilan yang dihasilkan itu akan lebih rapi tanpa perlu menggunakan tab layout dengan harus menyesuaikan row barisnya dulu ataupun
relative layout, maksudnya gimana ya, lebih simpel aja, tapi hasilnya memuaskan gitu. Nah, cara menginputnya itu cukup ke desain, lalu kita ke teks, dan di sini ada, nah ini dia teks input layout yang saya gunakan. Misalkan kita langsung drag saja di sini ya, misal contoh. Nah, bentar. Dia ada di sini nih. Nah, ini dia hint. Tapi dia karena berada di paling bawah, jadi tidak masuk ke sini, teman-teman. Kita hapus saja ya. Oh my gosh. Lanjut. Di sini saya menggunakan teks input edit text tadi seperti tadi. Nah, dengan memasukkan for name artinya nama lengkap user ataupun complainer, dengan layout white itu white match parent, white itu luasnya itu match parent, dengan height tinggi itu web content, sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, sini hanya saya memasukkan for name, lalu hanya perlu kita copy paste saja untuk membuat email ataupun phone number, address, alamat, ataupun drop your complaint here. Artinya di sini tempat untuk kita meletakkan ataupun menuliskan komplain yang akan kita sampaikan kepada pembeli ya. Maaf, kepada penjual es krim. Nah, lalu sini saya menggunakan space, artinya spasi ya, ataupun jarak dari tiap teks input edit text tadi itu, agar dia itu tidak bertumpuk. Agar, misalkan saya hapus ya. Nah, maka akan ada penumpukan seperti ini, teman-teman. Jadi karena saya ingin membuat itu lebih rapi, maka saya menggunakan space, agar masih ada jarak. Nah, seperti ini. Lalu di bawah drop your complaint here, saya juga telah membuat checkbox dengan ID-nya itu checkbox, white-nya layout white ataupun luas layoutnya itu sebesar 250 dp, dengan layout height tingginya itu 48, dan the gravity-nya itu center pada tengah, dengan tulisan I'm sure to send this content. Artinya saya itu benar-benar sudah yakin, sudah memastikan bahwa konten ini akan saya kirimkan. Nah, setelah itu saya juga telah menggunakan space yang telah memberikan jarak antara checkbox dengan button yang telah saya buat. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini space-nya, dan ini checkbox-nya, dan ini button. Nah, button. Di sini saya ada ID button, layout white ataupun luas itu 150 dp, height-nya 48, tingginya ya. Gravity-nya itu secara right ataupun rata kanan, seperti ini. Lalu ada juga dengan background tint, artinya background dari buttonnya itu warna pastel sendiri, lalu dengan tulisan send, artinya kirim. Seperti itu, teman-teman. Ini kelebihan. Teman-teman, nah di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya di sini ada sedikit program yang belum saya jelaskan, yakni pada main Kotlin-nya, sebentar. Main activity-nya ya. Main activity Kotlin-nya. Di sini saya juga telah membuat tabel, bukan tabel sih, kayak program pada button tadi, maka dia akan menampilkan toast ataupun alert ataupun pemberitahuan kepada user bahwasanya apabila ia telah selesai mengisi komplainnya, maka tulisan thank you, your complaint will be processed. Artinya komplain yang telah ia buat tadi akan segera diproses. Kemudian toast yang kedua itu akan menampilkan we are sorry for the bad service. Ini kami itu minta maaf atas pelayanan yang kurang baik. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Natalia. Terima kasih. Oke, baiklah. Bagian ini merupakan tampilan masukan atau saran. Bagian ini dibuat untuk ketika seorang pengguna atau user yang yang telah belanja ingin memasukkan saran mereka bisa mengisi pada bagian ini.
Yang pertama, pada bagian masukan atau saran digunakan text view di sini. Seperti biasa, kita masukkan ID-nya, kita buat ID, layout weight atau layout height-nya, match parent, and wrap content. Kemudian graffiti-nya kita gunakan center agar tulisan berada pada bagian tengah. Background kita menggunakan background pink. Kemudian text color-nya berwarna putih. Text size digunakan 25 dengan stylenya bold. Digunakan margin top agar pada bagian text view-nya terdapat jarak antara bagian atas dan bagian masukan atau sarannya. Kemudian dilanjutkan pada bagian nama, kita gunakan text view. Nama, scroll already. Oke, pada bagian nama, kita masukkan width-nya 110 dengan layout below dari ID TV1 agar urutannya sama ketika di bawah kita masukkan nama, urutannya di bawah dari masukan saran. Kemudian pada bagian edit text digunakan untuk mengisi nama yang akan diisi. Seperti biasa ditambahkan ID, layout width, layout height, layout below, serta margin start dan margin top yang digunakan untuk mengatur jaraknya dengan edit text size 20 sp. Kemudian pada bagian email sama saja seperti untuk memasukkan namanya. Bagian nomor WA juga menggunakan text view. Pada masukan atau saran Anda, digunakan juga text view. Kemudian, untuk mengisi masukan dan saran digunakan juga edit text. Kita agar editnya di bawah dari text view masukan atau saran Anda, kita gunakan layout below dengan margin top dan margin start serta margin end dan dengan text size 20 sp. Kemudian pada button submit kita berikan ID dari button tersebut dengan layout below. Layout below ini kita hubungkan dengan ID TV1. TV1 itu adalah dari tulisan text view yang pertama, masukan atau saran. Karena agar ketika kita mengisi masukan saran, dia tidak turun ke bawah ketika kita enter. Kemudian di bagian image view merupakan tombol back untuk tombol kembali dengan ditambahkan gambar bernama back. Oke, tampilan ini kita menggunakan relative layout. Kemudian akan dijelaskan suggest activity. Pada bagian ini, pada bagian kelas digunakan set content view dengan layout dari suggest menu. Kemudian kita variabelkan fallback. Diambil dari back untuk tombol kembali. Ketika kita mengeklik back, maka akan kembali kepada main activity pada kelas Java. Dan tombol button kita gunakan untuk button dengan variabel val button dari ID submit, kemudian deklarasikan button dengan set one click listener. Digunakan toast di situ jika kita mengeklik button maka akan keluar teks
seperti yang dituliskan, yaitu terima kasih atas masukan atau saran Anda. Menggunakan toast length short artinya toast tersebut dengan durasi yang singkat. Nah, itu saja merupakan penjelasan dari bagian masukan atau saran. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Redi Ibrahim. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan runtutan dari kelas tiap tampilan dari aplikasi Polmind Ice Cream ini. Dan tak lupa setelah kita setting semuanya, dari mulai resource hingga layout dan class-nya, tak lupa kita harus menambahkan activity pada manifest Android manifest.xml. Di sini sudah ada default main activity. Lalu kita tambahkan apa-apa saja class yang telah dibuat di sini seperti varian activity, order activity, complaint activity, suggest activity, dan harus ditambahkan semuanya. Barulah aplikasi ini akan berjalan dengan baik. Baik, kami kira sekian penjelasan dari aplikasi Polman Ice Cream kami ini. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.